So thank you once again for letting me speak. I'll just share my screen. Okay. So for today, I'd like to describe Australia's experiences with the energy transition and the role that batteries could play, so that you walk away with an idea of the conditions needed for batteries in the electrical system and how this opportunity increases as other countries go through the same transition. Baik, jadi ini Dr. Melvin akan menjelaskan bagaimana pengalaman Australia dalam mengendalikan energi baru dan terbarukan, dan semoga kita semua dapat mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bisa kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh beliau. Okay, so this is Australia's level of greenhouse gas emission reduction and their level of ambition to net zero. Jadi ini adalah level dari ambisi yang dimiliki oleh Australia dalam menuju net zero. So for 2030, we have to be 43% below and net zero by 2050. And this is the level of the energy sector to contributing to its greenhouse gas emissions. Baik, jadi Australia punya target dalam 2030 nanti mereka akan memiliki level di bawah 43%, dan pada tahun 2050 mereka akan mencapai net zero emission. And the electricity sector is only this part, and it seems to be playing a large role in getting us to net zero. Baik, jadi levelnya ada di sini ya, sekitar ini, jadi ada cukup besar ya dalam mencapai net zero nanti. This is the electricity sector over the last few years, and the dotted line is to net zero, and our current trajectory is we can hopefully get to net zero before 2050. Jadi ini yang dotted line ini, yang garis-garis ini adalah level tujuan dari net zero-nya. Dan kalau dilihat dari proyeksinya, kemungkinan bisa dilakukan ya sebelum tahun 2045. However, we've been deploying the easiest solutions, and going forward will be much more challenging. So we really should be aiming for a much steeper trajectory going forward. And batteries will play a big role. Baik, jadi selama ini kita masih what did you say again? Could you repeat it again? So Australia has to, the electricity sector has to decarbonize much faster than 2050 if the whole economy has to become net zero, and it's much more challenging with higher penetrations of renewables. Baik, jadi dari level yang sekarang dicapai, untuk kemudian harinya akan lebih sulit untuk mencapai net zero, terlebih apabila dalam level ekonominya. So Australia has two electricity markets, one which is the national electricity market on the south and east coast, and another in the southwest interconnected system on the southwest coast. Jadi di Australia ada dua pasar dalam hal kelistrikan. Yang pertama ada National Electricity Market yang ada di barat ya. Where is the National Electricity Market again? This portion, yeah. Okay, and then jadi di sini ada dua jenis ya. Yang pertama National Electricity Market, dan kedua ada Southwest Interconnected System. And then together, 36% of electricity generation came from renewables, where the most came from utility wind, and second is household solar. Oke, jadi di
Australia 36% dari sumber kelistrikannya itu berasal dari energi terbarukan. Dan 12% ini berasal dari tenaga angin dan 5% dari solar panel yang skala besar dan 9,3% berasal dari skala rumahan ya. Jadi dari atap gitu. And Australia is quite different to other countries because our household solar has the highest penetration in the world. Baik, jadi di Australia sendiri ternyata memang beda dari negara lain karena memang untuk penggunaan solar panel yang ada di rumahan, skala rumahan itu cukup cukup besar. Jadi penetrasi dari pasarnya itu cukup besar. So, in terms of electricity prices and how much it costs to supply electricity for this year, most of the cost is actually network, and the supply of electricity is only 35% of the cost of electricity. Jadi dari segi harganya pun sebenarnya dari yang lebih banyak itu justru dari network dan meteringnya. Jadi distribusinya. Is the network and metering about the distribution of the electricity? Correct. Oke, jadi untuk biaya terbesarnya justru ada di distribusinya ya, bukan dari bukan dari pembuatan electricity-nya, kelistrikannya. Then to meet that level of renewables, we've relied heavily on solar PV, and this is our current adoption rate. And what is interesting is not just the number of gigawatts, but how much comes from rooftop, whereas 19.3 gigawatts from rooftop and much smaller from utility scale. Jadi ini adalah perkembangan penggunaan solar panel yang ada di Australia. Yang menarik di Australia ini ternyata untuk solar panel yang skala besar atau skala pabrikan itu justru lebih kecil daripada yang skala rumahan, karena yang skala rumahan ini sampai 20 gigawatt dan untuk skala perusahaan atau ininya cuma 7 gigawatt. And a lot of this change has only happened in the last 12 years. Oke, jadi perubahan ini terjadi dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Going forward, this rate of growth needs to continue to expand, and this is our trajectory to 2050 for for solar only. Ya, untuk kedepannya, maka ini proyeksinya akan seperti ini. Jadi untuk skala penggunaan energi terbarukan yang menggunakan solar panel diproyeksikan tahun 2050 akan lebih banyak lagi. Jadi mungkin ada sekitar 140 gigawatt. So much more capacity is needed, and in terms of wind, this is our current trajectory. Oke. Dan ini adalah energi yang menggunakan tenaga angin. Jadi proyeksinya masih segini ya. And if you can see, we're not going as fast as we need to. Oh iya, jadi seperti yang terlihat, ternyata dari penggunaannya tidak secepat dari yang menggunakan solar panel tadi, tenaga surya. Overall, to 2050, significant growth of wind is still required. Ya, jadi untuk ke depannya masih dibutuhkan lebih banyak lagi pembangkit tenaga listrik dari tenaga angin, dan ini proyeksinya masih ternyata lebih banyak lagi justru. We are still at the early stage of renewable energy transformation. And when we look at the whole electricity sector, I'll stop there.
Oke, jadi ini Australia masih di dalam fase awal ya untuk penggunaan energi terbarukan untuk menghasilkan listrik. Oke. So the electricity sector, we're expecting 82% renewables by 2030. Baik, jadi di Australia diharapkan mereka bisa mencapai produksi energi terbarukan itu mencapai 82% pada tahun 2030. But if we look at how fast we've been growing over the last 5 years, then we need to grow at twice the rate. Kalau dilihat dari perkembangan sejauh ini, maka kami masih membutuhkan 2 kali lipat usaha untuk mencapai target tersebut. The batteries will play a strong role to get us and accelerate our renewable. Ya, dan baterai punya peran besar untuk mencapai target tersebut. But this is our energy mix over the course of a day, and we have a range of technologies providing electricity. Ya, baik. Jadi ini adalah sumber electricity atau kelistrikan yang produksi dari kelistrikannya ya. Ada dari solar panel, terus ada juga dari angin, ada juga dari air, dan ada juga yang paling masih banyak itu ternyata dari ini ya, batu bara. And what's interesting is there's large swings in generation from solar generation that's also leading to negative electricity prices during the day. Leading to what? The Negative prices? electricity prices. Oh, so it becomes even cheaper then? Is that what you mean? Oke, jadi kalau dilihat dari solar panel ya yang menggunakan rooftop atau atap, apabila kita bandingkan dengan harganya, maka harganya tersebut justru menjadi minus gitu. Karena ya pertama itu gratis ya. Lalu skalanya juga besar. Jadi harganya pun menjadi relatif bahkan minus gitu. And when solar disappears in the evening, the electricity prices rises, and this price difference is leading to improving the economics for energy storage. Jadi dengan situasi seperti ini akan memperbaiki kondisi ekonomi dan could you repeat it again regarding the economic condition? You have high evening prices and low daytime prices, which means that it improves the economics for energy storage. Oke, jadi untuk penyimpanan energi ini pengaruhnya ada di kondisi ekonomi ya, karena evening prices itu adalah harga di malam hari dan justru lebih mahal di malam hari daripada di siang harinya. Because you can charge during the cheap price and sell the electricity back at a high price. Oke, karena kita bisa menjual electricity-nya atau kelistrikannya karena kita bisa mencari ini ya, mencari listriknya dari solar panel di siang hari dan menjualnya di malam hari. And what we're seeing, so that was not just one day, but it's happening consistently. You're having that negative to low energy prices during the day and much higher in the evening. Jadi ini terjadinya bukan sehari 2 hari ya, tapi secara konstan. Jadi setiap hari terjadi, dan ini apabila di siang hari harga penggunaan listrik itu justru turun di bawah 0 dan naik secara drastis di malam hari. Ya ini karena dari segi solar panelnya ya, karena solar panel menggunakan tenaga surya, jadi mereka menggunakannya di siang hari dan harganya gratis
Lalu di kemudian di malam harinya mereka menggunakannya gitu. And the states that are having the highest renewable energy is experiencing this greater swing. Could you repeat it again? The states of electricity, the jurisdictions, so South Australia and Victoria, have highest renewable energy, and the regions with high renewable energy have a greater difference in pricing. Oke, jadi untuk di bagian Victoria ini kejadian seperti ini, dan untuk negara di bagian lain ya, di bagian lain ternyata tidak seperti ini. Jadi mereka justru lebih mahal lagi karena dari Victoria tersebut, di daerah Victoria mereka menggunakan energi terbarukan dan harganya cenderung lebih murah. And as the years are progressing, this effect is becoming more pronounced. So this is last year and this year. And you see that this low pricing is occurring more often. Oke, jadi untuk dari segi penggunaan biayanya pun dari tahun lalu dan tahun sekarang ini bisa terlihat ya. Jadi kuartal 1 2022 ini dulu harganya masih di atas $40, dan sekarang di kuartal 2023 karena semakin banyak menggunakan energi terbarukan dari solar panel, harganya justru semakin menurun. Gitu. And because of this, we're seeing a significant growth of utility scale batteries here, which you can see that there's a significant upswing going into the future. Baik, jadi ini karena dari fenomena tadi ya, semakin banyak orang menggunakan solar panel, maka penggunaan baterainya pun jadi ada upswing ya, jadi ada meningkat drastis seiring berjalannya waktu. Dan diharapkan di tahun 2024, 2025 dan seterusnya penggunaan baterainya pun akan semakin meningkat. And recently, we've now got more battery capacity than pump hydro in Australia. Jadi, what was that again? We have more batteries installed than pump hydro energy storage. Oh, jadi kita mereka di sana punya lebih banyak baterai yang terinstal daripada hydro pump itu apa ya? What's pump hydro? Is that the machine to create electricity from water? Mas Yes, Wahyu bisa diajak energy Mas Afdal mungkin Mas Wahyu. Kenapa, Pak? Untuk hal yang teknis bisa diikut sertakan juga nih Mas Afdal. Mungkin untuk beliau sebagai student dari sistem energi di Melbourne University, mungkin Afdal untuk hal yang teknis bisa Afdal bantu juga menjelaskan gitu Afdal ya. Oke, noted. Ya, jadi penggunaan baterainya atau baterai yang terinstal di rumahan sekarang sudah lebih banyak jumlahnya daripada pump hydro. Pump hydro itu apa ya, Pak Afdal ya? Pump hydro itu salah satu jenis untuk penyimpanan energi sih, Mas. Yang berasal dari tenaga air. Ya. Oke, baik. Oke, thank you. Now you can continue again, Dr. Calvin. So this growth in batteries, the green is where it's installed, and this is all the new batteries that are coming on board. The green ones are operating, yeah. They are already installed, and then the next one. Oh, okay. Jadi ini adalah jumlah ini ya pembangkit listrik yang dari angin dan tenaga surya. Jadi yang hijau itu yang sudah terinstall, dan yang oranye itu sedang dibuat. Sedangkan yang biru, what about the blue ones? They're announced, so money hasn't been fully committed yet. Oke, jadi yang untuk biru itu
baru diumumkan saja tapi belum ada pembiayaannya. Dan yang merah itu cuma baru dipropos aja, baru dipikirkan doang gitu ya. Then this is because there's been significant growth of wind and solar, which is lower cost, and it's changed the hourly cost of energy so that it's cheaper during the day and more expensive at the night. Oke, jadi untuk pembiayaannya sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, pada saat siang hari harganya cenderung lebih murah karena mereka menggunakan solar panel, dan di malam hari lebih mahal karena ya tidak ada matahari gitu ya. And on top of that, we have a very constrained transmission network because we have to cover a large space with lots of generation and load. Oke, jadi ini yang menjadi kendala karena areanya sangat luas dan untuk sambungannya sendiri masih sulit ya. And so now we have to think back in terms of what is an electricity system. Nah, jadi kita perlu memperhatikan atau memikirkan bagaimana sistem kelistrikan itu. Ya. So it starts with generators of different types with renewables that has to then meet demand. Oke, jadi kita perlu tahu juga bagaimana generator itu, entah itu dari energi yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, dan harus memenuhi dari permintaan atau demand. And it needs to go through the physical infrastructure from the generation networks to households and customers. Dan harus melalui penyalurannya. Jadi ada penyaluran energi dari generator ke orang-orang atau ke pelanggannya gitu. Jadi ada distribusinya. And renewables and batteries have changed where solar is being installed at the household level and batteries are setting electricity the other way, and batteries are appearing at each stage of the infrastructure. Oke, dan ini merubah polanya ya, karena muncul baterai dan baterai ini digunakan di setiap titik. Jadi ada penggunaan baterai di setiap titik. So we're using batteries in each section ya now. Correct. So that it goes back out into what roles does energy storage play in the energy system. Nah, sekarang kita membahas apa peran dari penyimpanan energi dalam hal ini. So conceptually, I'd like to take your mind to produce manufacturing goods. Nah, sekarang secara konsep saya ingin Anda memikirkan bagaimana mengurangi to reduce, what is it again? Just to manufacture goods. Ya, oke. Jadi mengurangi barang manufaktur. So the electricity system has all these elements on the left, and if you are manufacturing something, you have all the elements on the right. Jadi di sebelah kiri ini what's the on the left? Electricity system. Menambahkan Mas Wahyu. Iya. Jadi maksudnya coba dibayangkan sistem elektrik itu dengan bagaimana kita memproduksi barang di pabrik gitu. Oh, oke. Ya, perbandingan dengan ini ya, produksi barang di pabrik gitu ya. Iya. So there'll be a manufacturing stage, a logistics stage, and retail. Okay. It's the same for the electricity system. Oke, jadi seperti di produksi barang di pabrikan, mereka itu ada proses pembuatan atau manufaktur, lalu ada proses logistik atau penyaluran, dan kemudian sampai di bagian retail atau penggunanya. And what you expect is you have factories or warehouses in manufacturing, the network and warehouses in logistics, and in retail, you've got retailers, you've got
shelves in the stores, you can bill, and you have customers. Di dalam pabrikan itu yang jelas ada pabrik dan gudang, lalu dalam logistik ada bagian jaringan ya, jaringan ininya, kemudian ada juga bagian dari gudangnya juga ya. Lalu di bagian retail ada retailnya, ada penyimpanan lagi, kemudian ada pembiayaan ya, invoicing, pembayarannya, lalu ada customer. And then for electricity, we have generators and storage, transmission, distribution, and storage, and then retailers, storage, billing to customers. Oke, jadi sama seperti di kelistrikan pembuatan energi listrik, itu ada generator, lalu ada penyimpanan energi yang dari generator, lalu dari segi logistiknya ada ininya ya, transmisi, terus distribusi dan penyimpanan dari energinya. Lalu ketika sampai di retail ada penyimpanan energi lagi, kemudian ada dari segi pembiayaan ya atau meteringnya, lalu sampai ke customer. And energy storage plays the same role as warehouses and shelves. Oke, jadi energi storage ini, penyimpanan energi punya peran yang sama seperti gudang di bagian pabrik gitu. But when you think about batteries, you need to think about why are warehouses important in manufacturing. Oke, jadi ketika kita memikirkan soal penggunaan baterai, maka ini sama pentingnya seperti penggunaan gudang bagi perusahaan. Now it applies at the manufacturing scale, the logistics, and the retail element. Could you repeat it again? So it applies at the manufacturing, so warehouses at manufacturing, warehouses and logistics, and warehouses at retail. Oke, jadi ini ada ininya ya, ada impact-nya juga. Jadi ada dampaknya juga dari segi manufaktur, pembuatan, kemudian logistik dan di retailnya untuk penyimpanan energi. And if you are thinking about how do I make a smaller warehouse, then at manufacturing, it would be making your manufacturing more efficient. If it was at logistics, it would be how the flows are within the network. Untuk manufaktur, sorry. Could you start from the beginning? You could reduce the size of a warehouse at the manufacturer if you have just-in-time manufacturing. Oke, di bagian manufaktur untuk membuat membuat lebih efisien lagi. Lalu di logistik bagaimana supaya warehouse-nya itu, what about the warehouse in logistics? That would be if you've got any bottlenecks in your logistic network. Baik, jadi di logistik apakah ada bottleneck ya yang menyebabkan energinya itu tidak berjalan sesuai dengan semestinya? So if you make your transmission supply delivery more efficient, you need less warehouses. The less efficient, then you need more warehouses. Baik, jadi semakin efisien, maka kita tidak perlu menggunakan lebih banyak gudang ya atau warehouse-nya di bagian ini. Jadi semakin efisien, maka semakin kecil pula penyimpanan yang kita perlukan. But that means warehouses compete against overall efficiency. So the more efficient your transmission, the less warehouses you need. The more efficient your manufacturing, the less warehouses you need. Jadi semakin bagus transmisinya, maka semakin sedikit pula gudang yang diperlukan atau penyimpanan yang diperlukan, dan semakin efisien pula penggunaan listriknya. And if you think about warehouses where they're placed, the best places are all at the bottlenecks.
What about the bottlenecks? What do The you mean by the bottlenecks? Where you have lots of goods that have to wait before going somewhere else. Okay, so the best place to locate the Warehouse. warehouses. Oke, jadi tempat yang kita temukan bottleneck tersebut ada di setiap gudangnya, ya. Could you make it into simple? Mungkin Pak Afdal bisa sambil jelaskan juga. Ya, maksudnya jadi perbandingan antara pabrik pembuatan barang sama di electricity system itu sama-sama membutuhkan warehouse kalau di pabrik, sedangkan kalau di electricity system itu perbandingannya itu kita butuh energy storage atau dalam case ini baterai gitu. Baterai. Nah, di setiap fase dari manufacturing, logistik hingga retail itu sama-sama ada komponen baterai kalau di electrical system, sedangkan di proses pabrik itu ada warehouse-nya. Jadi perbandingannya seperti itu. Oke, thank you. Mohon izin Pak. Ya. Untuk waktunya mohon izin tersisa 2 menit lagi. Sekitar 2 menit. Yeah. Well, actually you got 2 more minutes, Dr. Kelvin. This is what determines where the batteries are installed. So I'll go here. So this is utility batteries, where it's the energy storage alone. And there's a big batteries that are buying energy when it's cheap and selling it when it's expensive. Baik. Jadi ini adalah gambar dari baterai, ya, baterai yang digunakan atau energy storage yang dipakai pada saat di siang hari mereka mengumpulkan energinya, ditaruh di energy storage atau penyimpanan energi, lalu dijual di malam harinya. Gitu. So you're basically saying that at the daytime you're collecting the energy and then you're selling it at night. Is that what you're saying? Okay. And now we also have batteries competing against transmission by soaking up energy that was going to be transmitted and sending it later and making virtual transmission lines. Okay. Now, jadi ada juga perbedaan dari ini ya, the competitive of the energy storage and transmission ya. Transmission, yes. Oke, jadi ada perbedaan dari penggunaan energi dengan transmisinya. Jadi bagaimana dari penggunaan energi tersebut dari segi penyimpanannya dan kemudian nanti bisa dijual lagi gitu. But this is an example, but I'll skip because of time. Okay. Now we've got energy storage at the distribution and competing against customers. Oke, jadi ada distribusi dan you're competing against the customer. Yes, customer batteries. Oke, jadi di sini ada perbedaan dari tingkat distribusi dan dari ininya ya, penggunaan si customer. What do you mean by that? Neighborhood batteries, where you borrow battery capacity at the network to use for your household, and it helps the network operate more efficiently. Could you use simple language? This is a neighborhood battery at the distribution network, where you can, as a household, you can lease part of that battery. Oh, so jadi ini adalah seperti pabrik baterai dan kita bisa menyewa baterai tersebut untuk menyimpan energi yang sudah kita kumpulkan di siang hari menggunakan solar panel. So you're basically leasing the battery to other people so they can use the solar panel at the day
to save up the energy at the battery. Is that what you're Yes. saying? Okay. Yes. Okay. And then we have the energy storage providing system inertia that generators normally do. Jadi baterai sendiri pun digunakan juga untuk penggunaan generatornya juga ya. Yep. Pak And then- Afdal, mungkin bisa dijelaskan virtual inertial itu maksudnya apa? Oke, terima kasih, Mas. Jadi kalau di sistem generator itu dia ada momen inersi. Ini maksudnya gimana ya? Halo. Halo. Ya, bagaimana Pak itu sistem inersia itu? Di generator itu kan dia ada sistem inersianya untuk menggerakkan generator tersebut. Jadi ketika ada beberapa sumber energi yang bakal dikonvert menjadi listrik, nah dia itu akan memberikan frekuensi yang berbeda yang berpengaruh ke peralatan yang kita pakai. Misalnya kayak nge-charge HP atau laptop, itu kan ada frekuensinya berapa hertz gitu. Nah, perbedaan sumber energi ini akan memberikan impact ke perbedaan frekuensi tersebut gitu. Jadi bisa mengakibatkan alat kelistrikan yang kita pakai itu rusak gitu. Nah, dengan penggunaan baterai ini dia bakal mereduce case tersebut gitu, mengurangi risiko tersebut gitu. Oke. Jadi karena dari sumbernya itu berbeda-beda, nanti harusnya itu beda-beda juga ya, dan itu bisa berpengaruh ke alat elektronik yang kita pakai. Iya, benar. Okay, thank you. And finally, we have customers themselves with their own battery storage competing against storage at the large scale and at the manufacturing using virtual power plants, where they're all aggregated together as if they were a power plant. Jadi ini ada juga sistemnya yang terdiri dari banyak orang yang pakai solar panel, dan mereka seakan-akan mereka berkompetisi dengan per plant yang memang skalanya besar gitu. So this is the people who use solar panels against the power company. Is that what you're trying to say? Solar panels and their own battery storage. Ya, And jadi they group them all orang-orang yang together. menggunakan solar panel dan punya baterai sendiri, sama tadi perbandingannya dengan pabrikan gitu. And together they provide the power system services. Oke, dan mereka ini semua memprovide atau menyediakan energi listrik. So batteries can provide many services, and this is a big list of them. Jadi baterai punya berbagai jenis service ya atau layanan. Jadi ini yang bisa digunakan oleh mereka. But it all requires there to be a market for them to participate. Jadi tetap saja harus ada market yang harus ada marketnya ya, ada pasarnya supaya mereka bisa ikut. And overall, the energy storage has, based on where it's placed, can provide different sets of services. From the customer side all the way to the large-scale generation, there are different activities it can provide. Could you make it into a simpler explanation? Where the battery is located decides what services it can provide. Oke, jadi di mana baterai itu diletakkan dan bagaimana baterai tersebut bisa Where it's placed decides
what level of service it can provide. Oh, jadi ini merupakan gambaran di mana baterai tersebut atau energi storage-nya itu diletakkan dan bagaimana mereka bisa berfungsi untuk servis-servis tersebut. And batteries at the distribution level are big enough to provide services to the customer and the power system. Baterai dalam skala distribusi bisa menyediakan sumber alternatif untuk orang-orang. Okay. So what I'm trying to give today is how renewable energy creates the market conditions for batteries to be deployed. Oke, jadi yang dijelaskan oleh Dr. Calvin tadi adalah penggunaan baterai dan what about the battery again, Dr. Calvin? Greater renewables. Oke, jadi penggunaan price conditions for energy storage. Bagaimana penggunaan renewable energy itu sebenarnya meningkatkan peluang penggunaan baterai untuk utilisasi dari baterai. Oke, ya. Baik, terima kasih. Jadi itu ya tadi dari energi terbarukan tersebut, bagaimana energi terbarukan tersebut meningkatkan penggunaan baterai oleh orang-orang. Begitu ya Pak Afdal ya maksudnya ya? Ya, benar. Oke. Baik. Terima kasih. And finally, to get to net zero, we need both batteries and renewables to work together, and that is new. Oke, jadi untuk mencapai net zero, kita membutuhkan renewable energy atau energi terbarukan dan baterai. Jadi ini yang menjadi kebaruannya. And as other countries go through their own transitions, then that will open up opportunities for more battery installations. Oke, jadi karena semakin banyak juga negara-negara lain yang mulai transisi ya menggunakan energi terbarukan, dan ini membuka peluang untuk baterai untuk bisa diinstal lebih banyak lagi. Thank you. Baik, terima kasih thank you Dr. Calvin for your explanation, and I apologize if what I translated or interpreted didn't really show what you're trying to explain here. And terima kasih Pak Afdal sudah membantu, dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Bilal. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Thank you so much Dr. Calvin for your insightful presentation. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi sudah disampaikan pemaparan materi ya oleh Dr. Calvin secara lengkap tadi sudah disampaikan juga. Tentunya dengan pemaparan tersebut diharapkan akan bisa merangsang Bapak Ibu semua atau kita semua untuk bisa menyadari betapa pentingnya pemanfaatan energi baru terbarukan tersebut itu seperti apa. Jadi tadi yang sudah dikatakan oleh Dr. Calvin ya, ini kan khusus di Australia. Jadi masing-masing negara itu sudah pasti memiliki targetnya masing-masing ya. Kalau tadi dikatakan di Australia itu memiliki target sekitar 43% ya di 2030, dan di 2050 diharapkan net zero emission. Nah, tapi di Indonesia kalau tidak salah saya mendengar di 2025 ya di 23%, dan di 2050 kalau tidak salah di sekitar 31% ya. Jadi untuk potensial juga di beberapa negara itu EBT-nya juga sangat berbeda ya Bapak Ibu. Jadi di Indonesia sudah pasti potensialnya sangat tinggi sekali ya. Kalau tidak salah di sekitar 3.600-an kalau nggak salah gigawatt. Tapi untuk saat ini yang masih terrealisasi itu masih sekitar 12,3% ya kalau nggak salah. Jadi tadi dikatakan di 2025 targetnya 23%. Itu tadi juga oleh Dr. Calvin dikatakan masih butuh 2 kali lipat ya, sama-sama masih butuh 2 kali lipat untuk mencapai target tertentu.